Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa tanah air. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, kali ini saya akan kembali kemudian membahas soal etnis Rohingya yang hari ini sudah beberapa gelombang kemudian datang ke Indonesia. Ya, selama ini kemudian muncul dan terkuat sekarang bahwa muncul pertanyaan apakah benar etnis Rohingya ini adalah Muslim atau mereka membawa identitas Islam yang kemudian lari ke beberapa negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian muncul yang kemudian dijawab oleh beberapa orang, dan ada yang mengatakan bahwa kalau memang mereka kemudian memang adalah seorang Muslim atau beragama Islam, lalu kenapa mereka tidak sama dengan saudara-saudara kita yang di Palestina yang ingin dijajah oleh Israel, kemudian mereka melakukan perlawanan dan berjihad untuk kemudian mempertahankan tanah air mereka. Ya, jadi memang bahwa etnis Rohingya ini yang terusir dari Myanmar ini, yang kemudian mereka pernah mengaku bahwa mereka adalah etnis yang asli dari pribumi dari Myanmar, namun mereka sampai hari ini kemudian tidak mampu mempertahankan tanahnya atau Myanmar dari pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang hingga saat ini. Makanya memang muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah memang mereka adalah Muslim atau Islam, namun kenapa mereka tidak mampu mempertahankan atau tidak mampu berjihad sama seperti dengan saudara-saudara kita di Palestina dalam rangka mempertahankan negara dan tanah leluhur mereka. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian muncul, dan memang bahwa kalau kemudian mereka memang betul adalah Islam, lalu kenapa kemudian mereka tidak membawa Al-Quran sebagai kitab yang kemudian bisa memberikan ketenangan kepada mereka. Hal-hal ini kemudian itu bukan tidak kemudian berdasar, namun bahwa di akhir-akhir ini kemudian telah terkuak semua bahwa ternyata mereka diusir dari Malaysia, etnis Rohingya diusir dari Malaysia, itu ada persoalan-persoalan yang kemudian memang tidak mampu diterima oleh rakyat Malaysia atau pemerintah Malaysia, di mana mereka yang sudah ratusan ribu di sana sebagai pengungsi, lalu mereka meminta hak atas tanah dan ingin memiliki hak alas atas tanah yang mereka tinggali di Malaysia. Jadi memang sini adalah sebuah masalah yang cukup luar biasa. Nah, pernyataan yang tadi bahwa apakah memang adalah seorang Muslim sejati, lalu kenapa mereka tidak sama dengan Palestina, dan kalau memang mereka tidak sama dengan Palestina, tidak memiliki jiwa untuk berjihad mempertahankan tanah air mereka, lalu apakah mereka sama dengan Israel? Ya, ini bisa saja mengindikasi kepada kita bahwa mereka bisa saja nanti akan sama dengan Israel. Karena hari ini telah diberitakan bahwa di Malaysia mereka diusir karena meminta hak atas tanah. Lalu bagaimana dengan kemudian yang datang hari ini ke Indonesia? Apakah nanti juga kalau mereka misalnya sudah tinggal di sini, apakah memang juga mereka akan meminta hak atas tanah di Indonesia yang mereka tinggali? Nah, ketakutan-ketakutan ini sehingga memang sejak dini pemerintah harus mencegah jangan sampai orang-orang etnis Rohingya ini itu menetap dan tinggal di Indonesia. Jika sekiranya itu terjadi, maka bisa saja nanti mereka setelah tinggal di Indonesia dan beranak pinak di Indonesia dan mereka banyak, mereka bisa saja melakukan hal yang sama dengan Israel dan akan menjajah kita di Indonesia. Ini bukan tidak mustahil terjadi, karena banyak kemudian pengungsi-pengungsi yang ada di Indonesia ini yang sampai hari ini juga telah menetap dan sudah beranak pinak di sini, dan mereka telah banyak. Anggaplah misalnya etnis Yaman yang selama ini sudah menetap di Indonesia lalu beranak pinak dan sudah ribuan. Mereka saja etnis Yaman ini yang hari ini agak susah diurus oleh pemerintah karena sedikit-sedikit melakukan demonstrasi mengatasnamakan agama dan mengatasnamakan kelompok mereka. Sedangkan tujuan-tujuan mereka itu telah kita ketahui bersama bahwa mereka bahkan ingin membangun dan mendirikan negara khilafah. Nah, ketakutan-ketakutan inilah kemudian yang seharusnya kita cegah sejak dini, sehingga kewaspadaan kita terhadap etnis yang baru datang hari ini, etnis Rohingya ini yang sudah mencapai 1.500-an ini, itu harus kita mampu kelola dengan baik, dan sebisa mungkin kita upayakan bagaimana mereka bisa kembali ke negara asalnya atau kembali ke kampung halaman mereka, dan atau kembali ke tempat pengungsian
mereka awal, yaitu di Bangladesh. Sehingga Indonesia tidak sama dengan kejadian yang ada di Palestina, yang mula mereka menerima bangsa Yahudi yaitu Israel, kemudian mereka ingin menjajah Palestina. Nah, seperti apa kemudian penjelasan-penjelasan ini, dan dijelaskan oleh orang yang lebih kapabel terkait dengan ini, dan ada kemudian pengakuan dari salah seorang etnis Rohingya yang mengaku bahwa bahkan dia tidak mau pulang ke Bangladesh walaupun harus disembelih atau dipotong lehernya. Mari langsung saja kita saksikan bagaimana ungkapan-ungkapan bahwa apakah memang mereka ini Islam atau tidak, dan bagaimana pengakuan-pengakuan dari etnis Rohingya yang kemudian tidak mau lagi pulang, dan seperti apa aksi dari etnis Rohingya yang ada di Malaysia saat ini. Ayo kita saksikan bersama-sama. Lihat, mereka berdemo. Jumlah Rohingya di Malaysia sudah sampai sekitar 200.000, bahkan ada yang menyebut 700.000, teman-teman. Dan hari ini mereka sudah susah untuk dikendalikan. Mereka meminta hak, meminta kewarganegaraan, dan meminta tanah digilang, ya. Dan itu tidak ingin. Benarkah etnis Rohingya bagian daripada propaganda elit global untuk menghancurkan suatu negara? Inilah sisi lain dari kejanggalan-kejanggalan pengungsi Rohingya. Yang pertama, jika memang benar etnis Rohingya dibantai habis-habisan di Myanmar karena mereka beragama Islam, lalu KNPA mereka tidak berjihad, bukankah mereka manusia yang kuat, padahal mereka sendiri sudah mengklaim bahwa mereka asli pribumi Myanmar? Dan juga jika dipikirkan, selemah apapun umat Islam, pasti mereka akan melawan demi agama dan bangsa sekalipun harus mati. Apakah mereka tidak mengerti konsep jihad? Atau jangan-jangan mereka bukan Muslim, melainkan munafik? Yang kedua, ada unsur permainan politik. Yang seharusnya bertanggung jawab atas etnis Rohingya adalah pemerintah Myanmar sendiri, bukan negara lain. Faktanya mereka sudah dibuatkan tempat tinggal mewah, namun mereka malah keluar dengan sengaja dari negaranya sendiri. Tanpa sadar penjajahan adalah kata lain dari hak asasi manusia. Hancurkan agamanya dari dalam, hancurkan moralnya dari pendidikan, hancurkan negaranya dari ekonomi, hancurkan kepercayaan rakyatnya dari politik, hancurkan persaudaraannya dari propaganda media. Rahasiakanlah sesuatu itu dengan cara tidak merahasiakannya. Inilah yang disebut penjajahan gaya baru. Yang keempat, jika memang benar mereka terusir lalu terdampar dan membawa identitas sebagai orang yang beragama Islam, lalu kenapa mereka tidak membawa Al-Quran untuk dibaca, dan kenapa keislamannya tidak ditampakkan? Justru malah jauh dari kata Muslim. Seharusnya dan umumnya seorang Muslim akan lebih memperlihatkan keislamannya ketika mengalami kesusahan, mengalami musibah, dan mengalami penindasan, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Namun kasus Rohingya ini tidak ada sedikit pun tanda-tanda keislaman. Yang ada malah sifat-sifat yang jauh dari kata Islam, rakus, tidak bersyukur, dan tidak ada rasa terima kasih. Apakah ini propaganda atas nama agama? Dan apakah dengan cara ini mereka menghancurkan negara-negara Islam? Yang kelima, kasus pengungsi Rohingya mirip dengan kasus Israel yang dulunya menjadi pengungsi di Palestina dengan membawa identitas Yahudi. Faktanya sekarang, pengungsi Rohingya yang dulunya ditolong dan diberi hak hidup, malah sekarang mereka berdemo dan minta tanah. Hal ini terjadi di Malaysia, dan yang harus kita perhatikan adalah mereka membawa identitas Islam, namun jauh dari kata Islam. Hal semacam ini tidak ada dalam sejarah bahwa umat Islam memberontak dan meminta-minta tanah demi kekuasaannya. Berhati-hatilah, dan kalian harus membedakan mana Islam dan mana munafik. Dan kalian harus ingat bahwa kejahatan propaganda yang paling ampuh adalah propaganda agama. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Telah mendapat penolakan dari masyarakat SAR, Lembah Sulawak, Aceh Besar. Akhirnya pengungsi Rohingya dibawa kembali ke kantor Gubernur Aceh. Kalau misalnya penegak hukumnya tegas, nggak ada ini itunya, kan nggak bisa masuk orang itu, langsung bisa diputar. Kayak kejadian kemarin itu masalah perairan tentang perikanan sama
Menteri Susi kemarin kan langsung dibuang kapalnya itu. Karena apa? Boleh yang masuk. Begitu juga dengan ini. Bukan masalah tentang kemanusiaan, bukan. Kalau kemanusiaan kita orang Aceh membantu Palestina pun miliaran rupiah, miliaran. Kita orang Aceh kan gitu. Kekhawatiran terbesar kita apa sih Bang? Ya kekhawatirannya takut kejadian kayak di Malaysia Bang, itu doang pedomannya. Karena patokannya Palestina kayak gitu. Itu Bang. Nanti diminta lagi hak tanahnya kan gitu. Tadi takut capek nenek moyang kita dulu memperjuangkan negara Indonesia ini. Apalagi Gubernur Aceh Darussalam yang diperjuangkan. Eva, kalau misalnya kamu dipulangkan lagi ke Pok Bazar, Tidak lagi Bang. kenapa? Di sini tidak ada Bang, tidak belajar. Ini Kalau belajar lagi uang. Tapi kamu tidak boleh lama-lama di sini. pemuda Rohingya Lama ya. aku di sini. Benar. Makanya Lama aku di sini. kalau misalnya warga di sini menolak, untuk tidak boleh lagi di Aceh, Lagi gimana itu? nggak tahu. Gimana Bang? Kamu harus balik lagi berarti ya? Tidak lagi Bang. Hah? Balik Benar-benar saja. nggak mau balik ya dia ya. Ya, ngapain di sini? Kalau di Marma balik, Ah. bola aku di sini mati. Kalau takut tidak balik lagi aku. Oh, kalau balik lagi ke sana mati. Ya. Kalau tak suka, Udah nggak mau balik ya dia. Oh, Myanmar tak suka. tak suka Bang. Ada orang tua di mana? Ini siapa? Ya di Potong Melaya. Potong leher.